Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu baik ya. Kali ini kita lanjutkan buku The Power of Habit, Charles Duhigg. Saat ini sudah sampai ke bab 5. Untuk teman-teman yang sudah mendengarkan bab-bab sebelumnya dan buku-buku lainnya, terima kasih ya. Semoga memberikan banyak manfaat. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjutkan ke bab 5. Bismillahirrahmanirrahim. Starbucks dan kebiasaan sukses. Ketika kekuatan tekad menjadi otomatis. 1. Pertama kali Travis Leach melihat ayahnya overdosis. Ia berusia 9 tahun. Keluarganya baru saja pindah ke apartemen kecil di ujung satu gang, yang terbaru dari serangkaian kepindahan yang seolah tak berakhir. Terakhir kali mereka pindah, mereka terpaksa meninggalkan rumah lama pada tengah malam, melemparkan segala yang mereka punya ke dalam kantong-kantong sampah hitam setelah menerima perintah pengusiran. Terlalu banyak orang yang datang dan pergi malam-malam, kata sang induk semang, terlalu berisik. Terkadang di rumah lamanya, Travis pulang dari sekolah dan mendapati ruangan-ruangan dibersihkan dengan saksama. Sisa makanan dibungkus dengan rapi di kulkas, dan ada paket-paket sambal dan saus di dalam wadah Tupperware. Ia tahu itu berarti orang tuanya untuk sementara meninggalkan kegemaran mereka menggunakan heroin dan menghabiskan hari itu dengan bersih-bersih seperti orang gila. Itu biasanya berakhir dengan buruk. Travis merasa lebih aman saat rumahnya berantakan dan orang tuanya tergeletak di sofa. Mata mereka tertutup separoh menonton film kartun. Tidak ada kekacauan sesudah mabuk heroin. Ayah Travis adalah laki-laki lembut yang gemar memasak, dan selain masa pengabdian singkat di Angkatan Laut, menghabiskan keseluruhan hidupnya dalam jarak beberapa mil dari orang tuanya di Lodi, California. Ibu Travis, ketika keluarga mereka pindah ke apartemen di gang itu, dipenjara karena kepemilikan heroin dan pelacuran. Orang tua Travis, meski pecandu obat, masih bisa hidup seperti biasa, dan keluarga mereka mempertahankan suasana yang kelihatan normal. Mereka pergi berkemah setiap musim panas, dan hampir setiap malam Sabtu menghadiri pertandingan softball saudara-saudari Travis. Ketika Travis berusia 4 tahun, ia pergi ke Disneyland bersama ayahnya dan difoto untuk pertama kalinya dalam hidupnya oleh seorang pegawai Disney. Kamera keluarga itu telah digadaikan bertahun-tahun lalu. Pada pagi ketika ayahnya mengalami overdosis, Travis dan saudara laki-lakinya sedang bermain di ruang keluarga, di atas selimut-selimut yang mereka gelar di lantai setiap malam untuk tidur. Ayah Travis sedang bersiap-siap membuat pancake ketika ia melangkah masuk ke kamar mandi. Ia membawa kantong yang berisikan jarum, sendok, pemantik, dan bola kapas. Beberapa saat kemudian, ia keluar membuka kulkas untuk mengambil telur dan jatuh ke lantai. Ketika anak-anaknya berlari menghampiri, ayah mereka sedang kejang-kejang, wajahnya biru. Kakak-kakak Travis sudah pernah melihat overdosis sebelumnya dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Kakak laki-lakinya menggulingkan badan sang ayah agar miring ke samping. Kakak perempuannya membuka mulut sang ayah untuk memastikan ia tidak tercekik lidahnya sendiri.
dan menyuruh Travis lari ke tetangga, minta izin meminjam telepon dan menghubungi 911. Nama saya Travis, ayah saya pingsan dan kami tidak tahu apa yang terjadi. Ia tidak bernapas. Travis berbohong kepada operator polisi. Bahkan meskipun baru berusia 9 tahun, ia tahu mengapa ayahnya tidak sadar. Ia tidak mau mengatakan itu di hadapan para tetangga. 3 tahun sebelumnya, salah satu teman ayahnya tewas di ruang bawah tanah mereka setelah menyuntik heroin. Ketika para medik telah membawa pergi jenazahnya, para tetangga dengan tak sopan memandangi Travis dan kakak perempuannya sewaktu mereka memegangi pintu terbuka agar Tandu bisa lewat. Salah satu tetangga itu memiliki sepupu yang putranya sekelas dengan Travis, dan dengan segera semua orang di sekolah pun tahu soal itu. Setelah memutus telepon, Travis berjalan ke ujung gang dan menanti ambulans. Ayahnya ditangani di rumah sakit pagi itu, ditanya-tanyai di kantor polisi sore harinya, dan sudah pulang lagi saat makan malam. Ia memasak spaghetti. Travis berulang tahun ke-10 beberapa minggu kemudian. Sewaktu Travis berusia 16 tahun, ia berhenti sekolah. Aku bosan dipanggil homo, katanya. Bosan diikuti dan ditimpuki orang waktu berjalan pulang ke rumah. Semua bikin aku kewalahan. Lebih gampang berhenti sekolah dan pindah. Ia pindah ke Fresno yang berjarak 2 jam ke arah selatan dan memperoleh pekerjaan di tempat cuci mobil. Ia dipecat karena membangkang. Ia memperoleh pekerjaan di McDonald's dan Hollywood Video. Namun, ketika para pelanggannya kasar, aku ingin saus Raj, dasar bego, ia kehilangan kendali. Pergi kau dari drive-thruku. Ia meneriaki seorang perempuan, melemparkan nugget ayam ke mobilnya sebelum manajer menariknya ke dalam. Terkadang ia sedemikian marah sehingga ia akan mulai menangis saat sedang bekerja. Ia seringkali terlambat atau seringkali cuti tanpa alasan. Pada pagi hari, ia akan meneriaki bayangannya di cermin, memerintahkan diri sendiri agar menjadi lebih baik, agar sabar. Namun, ia tidak bisa berteman dengan orang lain, dan ia tidak cukup kuat untuk menerima kritik dan peristiwa memalukan yang terus-menerus menghampiri. Ketika antrian di kasir yang ia pegang terlalu panjang dan manajer meneriakinya, tangan Travis mulai gemetaran dan ia merasa tidak bisa bernapas. Ia bertanya-tanya apakah ini yang dirasakan orang tuanya. Sebegitu tidak berdaya menghadapi kehidupan, sampai-sampai mereka mulai menggunakan obat terlarang. Suatu hari, seorang pelanggan setia Hollywood Video yang telah agak mengenal Travis menyarankan ia memikirkan untuk bekerja di Starbucks. Kami membuka toko baru di Fort Washington dan saya akan menjadi asisten manajer. Laki-laki itu berkata, "Kamu harus melamar ke sana." Sebulan kemudian, Travis menjadi barista giliran pagi. Itu 6 tahun silam. Kini pada usia 25 tahun, Travis adalah manajer 2 cabang Starbucks di mana ia memimpin 40 pegawai dan bertanggung jawab atas pendapatan yang melebihi $2 juta per tahun. Gajinya $44.000 dan ia punya tabungan $401.000 serta tidak punya utang. Ia tidak pernah terlambat. Tiba di kantor,
ia tidak marah-marah saat bekerja. Ketika salah satu pegawainya mulai menangis setelah diteriaki pelanggan, Travis menariknya ke samping. "Celemakmu adalah perisaimu," ia berkata kepadanya. "Tidak ada kata-kata orang yang bisa melukaimu. Kau bisa selalu menjadi sekuat yang kau inginkan." Ia mendapat kata-kata itu dari salah satu kelas pelatihan Starbucks yang ia jalani. Program pendidikan yang dimulai pada hari pertamanya dan terus berlanjut selama karirnya sebagai pegawai. Program itu distruktur sedemikian rupa sehingga ia bisa memperoleh kredit kuliah dengan menyelesaikan modul. Pelatihan itu, kata Travis, telah mengubah hidupnya. Starbucks telah mengajarinya bagaimana hidup, bagaimana berfokus, bagaimana sampai di tempat kerja tepat waktu, dan bagaimana menguasai emosinya. Yang paling penting, pelatihan itu mengajarinya kekuatan tekad, willpower. Starbucks adalah hal terpenting yang pernah terjadi kepadaku. Ia memberitahu saya berutang segalanya pada perusahaan ini. Bagi Travis dan ribuan orang lain, Starbucks seperti sejumlah perusahaan lain telah berhasil mengajarkan keterampilan hidup yang gagal diajarkan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan 137.000 lebih pegawai saat ini dan 1 juta lebih alumni, Starbucks kini bisa disebut salah satu lembaga pendidikan terbesar di Amerika Serikat. Semua pegawai itu pada tahun pertama mereka saja menghabiskan setidaknya 50 jam di ruang-ruang kelas Starbucks dan lusinan jam lagi di rumah bersama buku-buku latihan Starbucks dan berbicara dengan para mentor Starbucks yang dipasangkan dengan mereka. Pada inti pendidikan itu terdapat fokus intens terhadap satu kebiasaan maha penting, kekuatan tekad. Lusinan penelitian menunjukkan bahwa kekuatan tekad merupakan satu-satunya kebiasaan kunci paling penting bagi keberhasilan individual. Pada penelitian tahun 2005 misalnya, para peneliti di University of Pennsylvania menganalisis 164 pelajar kelas 8, mengukur IQ mereka dan berbagai faktor lain, termasuk seberapa besar kekuatan tekad yang ditunjukkan murid-murid itu, seperti yang terukur oleh tes-tes disiplin diri. Murid-murid yang menunjukkan kekuatan tekad tingkat tinggi berkemungkinan lebih besar memperoleh nilai yang lebih tinggi di kelas dan diterima di sekolah-sekolah yang lebih selektif. Mereka lebih jarang bolos dan menghabiskan lebih sedikit waktu menonton televisi serta lebih banyak waktu mengerjakan PR. Mereka lebih jarang bolos dan menghabiskan lebih sedikit waktu menonton televisi, serta lebih banyak waktu mengerjakan PR. Remaja yang berdisiplin diri tinggi mengalahkan teman-teman seusia mereka yang lebih impulsif pada setiap variabel kinerja akademik. Tulis para peneliti itu. Disiplin diri memprediksi kinerja akademik secara lebih meyakinkan daripada IQ. Disiplin diri juga memprediksi murid-murid mana yang nilainya akan meningkat seiring berlalunya tahun ajaran, sementara IQ tidak. Disiplin diri memiliki efek yang lebih besar terhadap kinerja akademik daripada bakat intelektual.
Dan berbagai penelitian mengindikasikan bahwa cara terbaik untuk memperkuat kekuatan tekad dan membantu murid-murid agar menjadi lebih baik adalah menjadikannya suatu kebiasaan. Terkadang seolah-olah orang-orang dengan kendali diri besar tidak bekerja keras, namun itu karena mereka telah menjadikannya otomatis. Angela Duckworth, salah satu peneliti University of Pennsylvania, berkata kepada saya, kekuatan tekad mereka timbul tanpa perlu mereka pikirkan. Bagi Starbucks, kekuatan tekad lebih daripada sekadar keingintahuan akademik. Ketika perusahaan itu mulai merencanakan strategi pertumbuhan besar-besaran mereka pada akhir 1990-an, para eksekutif menyadari bahwa keberhasilan membutuhkan pembentukan lingkungan yang menjustifikasi harga $4 untuk secangkir kopi mewah. Perusahaan itu perlu melatih para pegawainya untuk mengantarkan sedikit kesenangan bersama latte dan kue pesanan pelanggan. Oleh karena itu, sejak dini, Starbucks mulai meneliti bagaimana mereka bisa mengajari pegawai untuk mengatur emosi dan mengendalikan disiplin diri agar setiap sajian mereka disertai keceriaan. Bila barista tidak dilatih untuk menyisihkan masalah-masalah pribadi, emosi sebagian pegawai tak pelak akan tersalur ke cara mereka menangani pelanggan. Tapi, bila pekerja tahu bagaimana tetap berfokus dan berdisiplin, bahkan di akhir giliran kerja 8 jam, mereka tetap akan memberikan layanan cepat saji kelas tinggi yang diharapkan para pelanggan Starbucks. Starbucks menghabiskan jutaan dolar untuk mengembangkan kurikulum guna melatih pegawai mengembangkan disiplin diri. Para eksekutif menulis buku-buku latihan yang pada dasarnya berperan sebagai panduan untuk menjadikan kekuatan tekad suatu kebiasaan dalam hidup para pekerja. Kurikulum itu merupakan sebagian alasan mengapa Starbucks telah bertumbuh dari satu perusahaan biasa-biasa saja di Seattle menjadi raksasa dengan. Jadi, bagaimana Starbucks melakukannya? Bagaimana mereka merangkul orang-orang seperti Travis, putra pecandu obat yang tidak lulus sekolah menengah atas dan tidak cukup mengendalikan diri agar tidak sampai dipecat di McDonald's, dan mengajarinya untuk mengawasi usinan pegawai dan pendapatan puluhan ribu dolar per tahun. Apa sebetulnya yang Travis pelajari? 2. Semua orang yang berjalan ke dalam ruangan tempat percobaan sedang dilaksanakan di Case Western Reserve University setuju tentang satu hal. Kue-kue yang ada di situ lezat sekali baunya. Kue-kue tersebut baru saja dikeluarkan dari oven dan ditumpuk dalam mangkuk, dihiasi kepingan coklat yang meleleh. Di meja di sebelah kue terdapat semangkuk lobak. Sepanjang hari, mahasiswa-mahasiswa kelaparan berjalan masuk, duduk di depan kedua makanan, dan tanpa sadar menjalani uji kekuatan tekad yang akan menjungkir balikan pemahaman kita mengenai bagaimana disiplin diri bekerja. Waktu itu, hanya ada relatif sedikit penyelidikan akademik mengenai kekuatan tekad. Para ahli psikologi menangkap subjek-subjek semacam itu sebagai aspek dari sesuatu yang mereka sebut regulasi diri. Namun, itu bukan bidang yang memicu keingintahuan yang besar. Ada satu percobaan yang terkenal dilakukan pada 1960-an, di mana para ilmuwan di Stanford menguji kekuatan tekad pada kelompok anak berusia 4 tahun. Anak-anak itu dibawa ke sebuah kamar dan disajikan bermacam-macam jajanan, termasuk marshmallow,
Mereka ditawari perjanjian. Mereka bisa langsung makan satu marshmallow atau bila mereka menunggu beberapa menit, mereka boleh dapat 2 marshmallow. Kemudian si peneliti meninggalkan ruangan itu. Sejumlah anak menyerah kepada godaan dan melahap marshmallow itu begitu ditinggalkan orang dewasa. Sekitar 30% berhasil mengabaikan dorongan itu dan memperoleh jajanan 2 kali lipat ketika sang peneliti kembali 15 menit kemudian. Para ilmuwan yang mengamati segalanya dari balik cermin satu arah mencatat dengan saksama anak-anak mana yang punya cukup kendali diri untuk mendapatkan marshmallow kedua. Bertahun-tahun kemudian, mereka mencari lagi anak-anak peserta peneliti itu. Saat itu, anak-anak tersebut telah berada di sekolah menengah atas. Para peneliti menanyakan tentang nilai dan skor SAT mereka, kemampuan menjaga pertemanan, dan kapasitas mereka untuk mengatasi masalah-masalah besar. Mereka mendapati bahwa anak-anak berusia 4 tahun yang paling bisa menahan diri ternyata akhirnya mendapat nilai terbaik di sekolah dengan skor SAT rata-rata 210 poin, lebih tinggi daripada yang lain. Mereka lebih populer dan lebih sedikit yang terjerumus narkoba. Bila Anda tahu bagaimana menghindari godaan marshmallow waktu masih di prasekolah, tampaknya Anda juga tahu bagaimana masuk kelas tepat waktu dan menyelesaikan PR sewaktu berusia lebih tua. Juga bagaimana berteman dan menolak tekanan kelompok seusia. Seolah-olah anak-anak yang mengabaikan marshmallow memiliki keahlian-keahlian meregulasi diri yang memberi mereka keunggulan di sepanjang hidup mereka. Para ilmuwan mulai melaksanakan percobaan-percobaan terkait, mencoba mencari tahu bagaimana membantu anak-anak meningkatkan keahlian meregulasi diri. Mereka menemukan bahwa mengajari anak-anak itu trik-trik sederhana, misalnya mengalihkan perhatian sendiri dengan gambar atau membayangkan bingkai di sekeliling marshmallow itu sehingga tampak lebih seperti foto dan tidak terlalu seperti godaan sungguhan, membantu mereka mempelajari kendali diri. Pada 1980-an, muncul teori yang menjadi diterima secara umum. Kekuatan tekad adalah keahlian yang bisa dipelajari, sesuatu yang bisa diajarkan dengan cara yang sama seperti matematika, dan mengucapkan terima kasih diajarkan kepada anak-anak. Namun, pendanaan untuk penelitiannya sulit diperoleh. Topik tentang kekuatan tekad tidak trendy. Banyak ilmuwan Stanford yang berpindah ke bidang penelitian lain. Lanjut, di halaman 133 nanti akan ada gambar. Di gambar ini ada pertama sewaktu anak-anak mempelajari kebiasaan menunda mengidam. Gambar kedua adalah kebiasaan-kebiasaan itu menular ke bagian-bagian lain kehidupan. Seperti prestasi akademik pada saat mereka sudah dewasa. Lanjut ya. Nanti gambarnya bisa cek langsung lebih jelas skemnya di halaman 133. Lanjut. Tapi ketika sekelompok kandidat PhD psikologi di Case Western, termasuk satu orang yang bernama Mark Muravan, menemukan penelitian-penelitian tersebut pada pertengahan 1990-an. Mereka mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya tidak terjawab oleh penelitian sebelumnya.
Bagi Muravan, model kekuatan tekad sebagai keahlian bukanlah penjelasan memuaskan. Bagaimanapun juga, keahlian adalah sesuatu yang tetap konstan dari hari ke hari. Bila Anda memiliki keahlian untuk membuat telur dadar pada hari Rabu, Anda masih akan tahu cara melakukannya pada hari Jumat. Tapi berdasarkan pengalaman Muravan, sepertinya ia lupa bagaimana caranya selalu memancarkan kekuatan tekad. Ada malam-malam ketika ia pulang kerja dan langsung jogging. Pada hari-hari lain, ia tidak bisa melakukan apa-apa selain tidur-tiduran di sofa dan menonton televisi. Seolah-olah otaknya atau setidaknya bagian otaknya yang bertanggung jawab membuat ia berolahraga telah lupa bagaimana cara memanggil kekuatan tekad untuk mendorongnya keluar dari pintu. Ada hari-hari ketika ia makan makanan sehat. Hari lain ketika ia lelah, ia datangi mesin penjual otomat lalu membeli permen dan keripik untuk diganyang. Bila kekuatan tekad merupakan keahlian, Muravan bertanya-tanya mengapa kekuatan tekad tidak konstan dari hari ke hari. Ia curiga ada sesuatu yang lebih mengenai kekuatan tekad yang belum diungkapkan percobaan-percobaan terdahulu. Namun, bagaimana mengujinya di laboratorium? Lanjut ke part berikutnya. Solusi Muravan adalah laboratorium dengan semangkuk kue yang baru dipanggang dan semangkuk lobak. Ruangan itu pada dasarnya adalah ruang kecil dengan cermin searah, berisi satu meja, satu kursi kayu, satu lonceng, dan satu oven pemanggang. 67 mahasiswa S1 direkrut dan disuruh jangan makan. Satu persatu, para mahasiswa S1 duduk di hadapan kedua mangkuk. Inti percobaan ini adalah menguji persepsi lidah. Seorang peneliti berdusta kepada setiap mahasiswa. Intinya adalah memaksa mahasiswa, namun hanya sebagian mahasiswa, untuk memancarkan kekuatan tekad mereka. Demi tujuan itu, separuh mahasiswa diperintahkan untuk memakan kue dan mengabaikan lobak. Separuhnya lagi diperintahkan untuk memakan lobak dan mengabaikan kue. Teori Muravan adalah mengabaikan kue sungguh sulit, membutuhkan kekuatan tekad, sementara mengabaikan lobak nyaris tak membutuhkan usaha apa-apa. Ingat kata si peneliti, makanlah hanya yang telah diperintahkan kepada Anda. Kemudian ia meninggalkan ruangan itu. Begitu para mahasiswa sendirian, mereka pun mulai mengunyah-ngunyah. Para pemakan kue bagai berada di surga. Para pemakan lobak sungguh tersiksa. Mereka kepayahan memaksa diri untuk mengabaikan kue-kue hangat itu. Melalui cermin searah, para peneliti mengamati salah satu pemakan lobak mengambil satu kue, menciumnya dengan perasaan kepengen, dan meletakkannya kembali ke mangkuk. Seorang lagi meraih beberapa keping kue, meletakkan mereka lagi, dan kemudian menjilati coklat cair yang menempel di jarinya. Setelah 5 menit, si peneliti kembali memasuki ruangan. Menurut perkiraan Muravan, kekuatan tekad para pemakan lobak telah terkuras karena mereka harus memakan sayur yang pahit dan mengabaikan jajanan manis. Para pemakan kue nyaris tidak menggunakan disiplin diri mereka. Kita perlu menunggu sekitar 15 menit agar ingatan indrawi makanan yang Anda santap hilang. Si peneliti memberitahu setiap peserta. Untuk melewatkan waktu, ia meminta mereka menyelesaikan permainan teka-teki.
kelihatannya cukup sederhana. Telusuri sebuah pola geometrik tanpa mengangkat pensil dari kertas atau melewati garis yang sama 2 kali. Bila ingin berhenti, kata si peneliti, bunyikan lonceng. Ia memberi kesan bahwa teka-teki itu tidak butuh waktu lama. Sebenarnya, teka-teki itu mustahil dipecahkan. Teka-teki itu bukan cara melewatkan waktu. Itulah bagian terpenting percobaan tersebut. Butuh kekuatan tekad besar sekali untuk tetap mengerjakan teka-teki itu. Apalagi ketika setiap upaya ternyata gagal. Para ilmuwan bertanya-tanya, akankah para mahasiswa yang telah menguras kekuatan tekad mereka dengan mengabaikan kue lebih cepat menyerah dalam mencoba teka-teki itu? Dengan kata lain, apakah kekuatan tekad itu sumber daya yang terbatas? Dengan kata lain, apakah kekuatan tekad itu sumber daya yang terbatas? Dari balik cermin searah, para peneliti mengamati para pemakan kue dengan simpanan disiplin diri yang belum terpakai mulai mengerjakan teka-teki itu. Secara umum, mereka terlihat rileks. Salah satu di antara mereka langsung asal tebak, menemui jalan buntu, dan kemudian mulai lagi, dan lagi, dan lagi. Sebagian di antara mereka bekerja selama setengah jam lebih sebelum si peneliti meminta mereka berhenti. Rata-rata, para pemakan kue menghabiskan nyaris 19 menit untuk mencoba memecahkan teka-teki itu sebelum membunyikan lonceng. Para pemakan lobak dengan kekuatan tekad yang telah menipis bertindak secara sepenuhnya berbeda. Mereka menggerutu sambil bekerja. Mereka frustrasi. Salah seorang mengeluh bahwa seluruh percobaan itu sungguh buang-buang waktu. Sebagian di antara mereka meletakkan kepala di meja dan memejamkan mata. Salah seorang membentak si peneliti sewaktu ia kembali ke ruangan. Rata-rata, para pemakan lobak hanya bekerja selama sekitar 8 menit. Waktu yang 60% lebih singkat daripada para pemakan kue. Sebelum berhenti, ketika para peneliti setelahnya menanyakan apa yang mereka rasakan, salah satu pemakan lobak berkata, "Ia muak dengan percobaan tolol ini." Dengan membuat orang menggunakan sedikit kekuatan tekad mereka untuk mengabaikan kue, kami menempatkan mereka dalam keadaan di mana mereka ingin berhenti jauh lebih cepat. Muraben memberitahu saya, sesudahnya ada 200 penelitian mengenai gagasan ini dan semuanya menemukan hal yang sama. Kekuatan tekad bukan sekadar keahlian, melainkan otot, seperti otot di lengan atau kaki kita, dan bisa lelah kalau kerjanya semakin berat, sehingga ada lebih sedikit tenaga yang tersisa untuk hal-hal lain. Para peneliti telah mengembangkan temuan ini juga guna menjelaskan segala macam fenomena. Ada yang mengajukan bahwa temuan itu membantu menjelaskan mengapa orang-orang yang sukses ternyata berselingkuh, yang lebih mungkin dimulai larut malam setelah seharian menggunakan kekuatan tekad di tempat kerja. Atau mengapa dokter yang bagus membuat kesalahan-kesalahan bodoh yang paling sering terjadi setelah seorang dokter menyelesaikan tugas yang panjang dan rumit dan membutuhkan fokus intens. Bila kita ingin melakukan sesuatu yang membutuhkan kekuatan tekad, misalnya olahraga, lari setelah kerja, kita harus menghemat otot kekuatan tekad hari itu.
Murabon memberitahu saya, bila Anda menghabiskan terlalu dini dengan mengerjakan tugas-tugas menjemukan, seperti menulis surat atau mengisi formulir pengeluaran uang yang rumit dan membosankan, keseluruhan kekuatan itu bakalan sudah hilang waktu Anda tiba di rumah. Lanjut, tapi seberapa jauh analogi itu berlaku? Akankah melatih otot-otot kekuatan tekad menjadikan mereka lebih kuat? Sebagaimana mengangkat barbel memperkuat otot lengan. Pada 2006, dua orang peneliti Australia, Megan Otten dan Ken Cheng, mencoba menjawab pertanyaan itu dengan menciptakan latihan kekuatan tekad. Mereka mendaftarkan dua lusin orang berusia antara 18 dan 50 tahun dalam satu program latihan fisik dan selama 2 bulan memberikan kepada mereka latihan beban, latihan resistensi, dan rutinitas aerobik yang semakin meningkat. Minggu demi minggu, orang-orang itu memaksa diri berolahraga lebih sering, menggunakan lebih banyak kekuatan tekad setiap kali mereka datang ke gym. Setelah 2 bulan, para peneliti memeriksa bagian-bagian lain kehidupan para peserta untuk melihat apakah peningkatan kekuatan tekad di gym menghasilkan kekuatan tekad yang lebih besar di rumah. Sebelum percobaan itu dimulai, sebagian besar subjek mengaku tukang malas-malasan. Sesudahnya, tentu saja kondisi fisik mereka lebih baik, namun mereka juga lebih sehat dalam bagian-bagian lain kehidupan mereka. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan di gym, semakin sedikit rokok yang mereka isap, dan semakin sedikit alkohol, kafein, serta makanan sampah yang mereka makan. Mereka menghabiskan lebih banyak jam mengerjakan PR dan lebih jarang menonton TV. Depresi mereka berkurang. Otten dan Cheng bertanya-tanya, mungkin hasil itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan tekad. Bagaimana kalau olahraga memang membuat orang lebih bahagia dan tidak begitu menginginkan makanan cepat saji? Maka mereka merancang percobaan lain. Kali ini mereka mendaftarkan 29 orang ke program pengelolaan uang selama 4 bulan. Mereka menetapkan tujuan menabung dan meminta para peserta menjauhkan diri dari hal-hal mewah, misalnya makan di restoran atau menonton bioskop. Peserta diminta membuat catatan terperinci mengenai segala sesuatu yang mereka beli, yang pada awalnya mengganggu. Namun akhirnya mereka berhasil mengembangkan disiplin diri untuk menuliskan semua pembelian. Keuangan peserta membaik seiring berjalannya program. Yang lebih mengejutkan, mereka juga mengisap lebih sedikit rokok dan meminum lebih sedikit alkohol dan kafein. Rata-rata 2 cangkir kopi lebih sedikit, 2 gelas bir lebih sedikit, dan di antara para perokok, 15 batang rokok lebih sedikit setiap hari. 15 batang rokok lebih sedikit setiap hari. Mereka melahap lebih sedikit makanan sampah, serta lebih produktif di tempat kerja maupun sekolah. Ini mirip penelitian dengan olahraga itu. Ketika orang memperkuat otot kekuatan tekadnya di salah satu bagian hidupnya, di gym atau dalam program pengelolaan uang, kekuatan itu menular ke apa yang ia makan atau seberapa keras ia bekerja. Begitu kekuatan tekad menjadi lebih kuat, segalanya pun tersentuh.
Oten dan Cheng melakukan satu lagi percobaan. Mereka mendaftarkan 45 mahasiswa ke dalam program peningkatan akademik yang berfokus pada penciptaan kebiasaan belajar. Seperti yang bisa diperkirakan, keahlian belajar para peserta meningkat dan para mahasiswa itu juga lebih sedikit merokok, lebih sedikit minum alkohol, dan lebih sedikit menonton televisi. Lebih banyak berolahraga dan makan secara lebih menyehatkan. Walaupun hal-hal tersebut tidak disebutkan dalam program akademik itu. Lagi-lagi, seiring menguatnya otot-otot kekuatan tekad mereka, kebiasaan-kebiasaan baik tampaknya menular ke bagian-bagian lain kehidupan mereka. Sewaktu kita belajar memaksa diri pergi ke gym atau mulai mengerjakan PR atau memakan salad dan bukannya hamburger, sebagian yang terjadi adalah cara kita berpikir berubah, kata Todd Heatherton, seorang peneliti di Dartmouth yang terlibat dalam berbagai penelitian mengenai kekuatan tekad. Orang-orang menjadi lebih baik dalam menata dorongan hati. Mereka belajar bagaimana mengelak dari godaan. Dan begitu kita memahami irama kekuatan tekad itu, otak kita terlatih membantu Anda berfokus pada tujuan. Kini ada ratusan peneliti di hampir semua universitas besar yang mempelajari kekuatan tekad. Sekolah-sekolah negeri dan milik Yayasan Philadelphia, Seattle, New York, dan daerah-daerah lain telah mulai memasukkan pelajaran-pelajaran memperkuat kekuatan tekad ke dalam kurikulum. Di KIPP atau Knowledge is Power Program, program pengetahuan adalah kuasa, sekumpulan sekolah yayasan yang melayani murid-murid berkemampuan ekonomi kurang di seluruh negeri. Mengajarkan kendali diri adalah bagian filosofi sekolah. Sebuah sekolah KIPP di Philadelphia memberi murid-murid mereka kaos bertuliskan, "Jangan makan marshmallow itu." Banyak sekolah ini telah meningkatkan nilai ujian murid-murid mereka secara drastis. Oleh karena itulah, mendaftarkan anak untuk ikut les piano atau kegiatan olahraga sangat penting. Ini bukan soal membentuk musisi yang bagus atau bintang sepak bola berusia 5 tahun. Kata Heatherton, sewaktu kita belajar memaksa diri berlatih sejam atau berlari 15 putaran, kita mulai membangun kekuatan regulasi diri. Seorang anak berusia 5 tahun yang bisa mengikuti bola selama 10 menit nantinya menjadi anak kelas 6 yang bisa mulai mengerjakan PR tepat waktu. Karena telah menjadi topik panas dalam jurnal-jurnal ilmiah dan artikel-artikel koran, penelitian mengenai kekuatan tekad pun mulai merasuki perusahaan-perusahaan Amerika. Perusahaan seperti Starbucks dan Gap, Walmart, beraneka restoran dan atau bisnis lain apapun yang mengandalkan pekerja yang belum berpengalaman. Semuanya menghadapi masalah yang sama, tak peduli seberapa ingin para pegawai mereka melakukan kerja yang hebat. Banyak yang akan gagal karena mereka tidak memiliki disiplin diri. Mereka datang kerja terlambat, mereka membentak pelanggan yang kasar, mereka kehilangan konsentrasi atau terlibat drama di tempat kerja, mereka berhenti tanpa alasan. Bagi banyak pegawai, Starbucks adalah pengalaman profesional pertama mereka, kata Christine Deputy,
yang membantu mengawasi program pelatihan perusahaan itu selama 1 dasawarsa lebih. Bila orang tua atau guru kita telah memberitahu apa yang harus dilakukan sepanjang hidup kita dan tahu-tahu pelanggan berteriak-teriak sementara bos terlalu sibuk untuk memberikan bimbingan, kita bisa jadi sangat kewalahan. Banyak orang yang tidak bisa melalui transisi itu. Jadi, kami mencari tahu bagaimana memberi pegawai kami disiplin diri yang mereka tidak pelajari di SMA. Namun, ketika perusahaan seperti Starbucks mencoba menerapkan pelajaran-pelajaran kekuatan tekad dari penelitian lobak dan kue di tempat kerja, mereka menjumpai berbagai kesulitan. Mereka mensponsori kursus penurunan berat badan, penurunan berat, dan menawari para pegawai keanggotaan gratis gym. Dengan harapan manfaatnya akan menular ke cara mereka menghidangkan kopi. Para pegawai malah sering bolos acara-acara itu, sulit untuk duduk mengikuti kursus atau berolahraga di gym setelah seharian bekerja, keluh para pegawai. Bila mereka bermasalah dengan disiplin diri di tempat kerja, mereka juga mungkin akan bermasalah dalam menghadiri program yang dirancang untuk memperkuat disiplin diri mereka setelah bekerja, kata Muraben. Namun, Starbucks bertekad memecahkan masalah tersebut. Pada 2007, sewaktu sedang giat-giatnya berekspansi, perusahaan itu membuka 7 cabang baru setiap hari dan mempekerjakan setidaknya 1.500 pegawai baru setiap minggu. Melatih mereka agar memberikan layanan pelanggan yang amat baik, datang tepat waktu dan tidak marah-marah kepada pelanggan, dan melayani setiap orang dengan senyuman, seraya mengingat pesanan mereka, dan bila mungkin, nama mereka sungguh penting. Orang-orang mengharapkan latte mahal yang diantarkan dengan keceriaan. Kami bukan menjalankan bisnis kopi yang melayani orang. Howard Behar, mantan presiden Starbucks, berkata kepada saya, kami menjalankan bisnis orang yang menghidangkan kopi. Keseluruhan model bisnis kami didasarkan pada layanan pelanggan yang fantastik. Tanpa itu, hancurlah kami. Starbucks menemukan bahwa pemecahannya adalah mengubah disiplin diri menjadi kebiasaan organisasional. 3. Pada 1992, seorang ahli psikologi Britania melangkah memasuki 2 rumah sakit ortopedik tersibuk di Skotlandia dan merekrut 5 lusin pasien untuk percobaan yang ia harap akan menjelaskan bagaimana meningkatkan kekuatan tekad orang-orang yang teramat sulit berubah. Para pasien itu rata-rata berusia 68 tahun. Sebagian besar di antara mereka berpenghasilan di bawah 10.000 US dollar per tahun dan tidak memiliki gelar lebih tinggi daripada lulusan sekolah menengah atas. Mereka semua belum lama menjalani bedah penggantian pinggul atau lutut. Namun, karena mereka relatif miskin dan berpendidikan rendah, banyak di antara mereka yang telah menanti bertahun-tahun untuk menjalani operasi. Mereka adalah pensiunan, montir tua, dan penjaga toko. Mereka berada di babak terakhir kehidupan, dan sebagian besar tak punya minat melanjutkan ke babak baru. Pemulihan dari bedah pinggul atau lutut luar biasa sulitnya. Operasi itu melibatkan pemutusan otot sendi dan penggergajian tulang. Saat pemulihan, pergerakan kecil sekalipun, bergeser ke tempat tidur atau menekuk sendi bisa sangat menyakitkan.
Tapi pasien sangat perlu mulai berolahraga nyaris segera setelah mereka terbangun usai pembedahan. Mereka harus mulai menggerakkan lengan dan pinggul sebelum otot-otot dan kulit sembuh. Kalau tidak, jaringan parut akan menyumbat sendi, merusak keluasan. Selain itu, bila pasien tidak mulai berolahraga, ada risiko terjadi pembekuan darah. Namun, penderitaan yang mereka rasakan begitu hebat, sehingga wajar saja bila pasien membolos dari sesi rehabilitasi. Pasien, terutama yang berusia lanjut, seringkali menolak menaati perintah dokter. Para peserta penelitian di Skotlandia itu adalah jenis orang yang berkemungkinan paling besar gagal menyelesaikan rehabilitasi. Ilmuwan yang menjalankan percobaan itu ingin melihat apakah kekuatan tekad mereka bisa dihimpun. Setelah pembedahan, ia memberi setiap pasien satu buklet yang mencantumkan jadwal rehab mereka secara terperinci. Dan di bagian belakang ada 13 halaman tambahan, satu untuk setiap minggu dengan ruang kosong dan instruksi. Target saya minggu ini adalah titik-titik. Tuliskan secara jelas apa yang akan Anda lakukan. Misalnya, jika Anda akan pergi berjalan kaki minggu ini, tuliskan kemana dan kapan Anda akan pergi. Ia meminta para pasien mengisi setiap halaman itu dengan rencana spesifik. Kemudian, ia membandingkan pemulihan orang-orang yang menuliskan target mereka dengan pasien-pasien yang menerima buklet yang sama namun tidak menulis apa-apa. Sepertinya absurd memikirkan bahwa memberi orang beberapa lembar kertas kosong bisa membedakan kecepatan mereka pulih dari pembedahan. Namun, ketika sang peneliti mengunjungi para pasien 3 bulan kemudian, ia mendapati perbedaan mencolok antara kedua kelompok itu. Para pasien yang menuliskan rencana mereka di buklet mulai bisa berjalan kembali hampir 2 kali lipat lebih cepat daripada yang tidak menulis apa-apa. Mereka mulai berdiri dan duduk di kursi tanpa bantuan, hampir 3 kali lebih cepat. Mereka mengenakan sepatu, mencuci pakaian, dan membuat hidangan sendiri lebih cepat daripada pasien-pasien yang tidak menuliskan target mereka sebelumnya. Sang ahli psikologi ingin paham mengapa. Ia mengkaji buklet-buklet mereka dan menemukan bahwa sebagian besar halaman kosong telah diisi dengan rencana terperinci dan spesifik mengenai aspek-aspek paling tidak menarik dari proses pemulihan. Seorang pasien misalnya menulis, besok aku akan berjalan kaki ke halte bis untuk menjemput istriku pulang kerja. Dan kemudian mencatat pukul berapa ia berangkat, rute yang ia akan tempuh, apa yang ia akan kenakan, jas mana yang akan ia bawa bila turun hujan, dan pil apa yang akan ia minum bila nyeri terlalu menderak. Seorang pasien lain dalam penelitian yang serupa menuliskan serangkaian jadwal yang sangat spesifik mengenai olahraga yang akan ia lakukan setiap kali ia pergi ke kamar mandi. Pasien ketiga menulis rencana perjalanan menit demi menit untuk berjalan berkeliling blok. Semakin lama sang ahli psikologi mempelajari buklet-buklet itu, ia melihat bahwa banyak rencana yang memiliki kesamaan. Fokus pada bagaimana pasien akan mengatasi rasa nyeri yang telah diantisipasi. Laki-laki yang berolahraga sambil pergi ke kamar mandi misalnya,
tahu bahwa setiap kali ia berdiri dari sofa, nyerinya luar biasa. Jadi, ia menuliskan rencana untuk mengatasinya. Secara otomatis lekas-lekas melangkah, sehingga ia tidak akan tergoda untuk duduk lagi. Pasien yang menjemput istrinya di halte bis tidak suka waktu sore karena perjalanan waktu sore itu adalah paling lama dan paling nyeri. Jadi, ia tuliskan secara terperinci setiap halangan yang mungkin ia hadapi dan ia temukan solusi bagi tiap halangan. Dengan kata lain, rencana para pasien disusun di sekeliling titik-titik di mana mereka tahu nyeri mereka, yang berarti juga godaan untuk berhenti paling besar. Pasien-pasien memberitahu diri mereka sendiri cara melewati rintangan itu. Masing-masing secara intuitif menerapkan aturan-aturan yang sama dengan yang digunakan Claude Hopkins untuk menjual Pepsodent. Mereka mengidentifikasi tanda-tanda sederhana dan ganjaran-ganjaran yang jelas. Laki-laki yang menjemput istrinya di halte bis misalnya, mengidentifikasi tanda yang sederhana. Sekarang pukul 3.30, istriku dalam perjalanan pulang, dan ia mendefinisikan ganjarannya dengan jelas. Sayang, aku di sini. Ketika godaan untuk menyerah separuh jalan muncul, pasien dapat mengabaikannya karena ia telah menjadikan disiplin diri suatu kebiasaan. Nanti di halaman 142 ada gambar pasien-pasien merancang kebiasaan kekuatan tekad untuk membantu mereka mengatasi nyeri di titik tertentu. Bagi yang punya bukunya bisa lihat di halaman 142, bagi yang belum punya silahkan beli. Oke, lanjut. Tidak ada alasan mengapa pasien-pasien lain yang tidak menuliskan rencana pemulihan mereka tidak bisa berperilaku yang sama. Semua pasien itu telah memperoleh wanti-wanti dan peringatan yang sama di rumah sakit. Mereka tahu berolahraga penting sekali bagi pemulihan. Mereka semua menghabiskan berminggu-minggu di rehab. Namun, para pasien yang tidak menuliskan rencana mengalami kerugian besar sebab mereka tidak pernah memikirkan bagaimana cara menangani rasa nyeri. Mereka tidak pernah secara sengaja merancang kebiasaan kekuatan tekad, bahkan meskipun mereka berniat berjalan berkeliling blok. Tekad mereka itu menguap sewaktu mereka berhadapan dengan derita pada beberapa langkah pertama. Lanjut ke bagian berikutnya, halaman 143. Ketika upaya-upaya Starbucks meningkatkan kekuatan tekad pekerja melalui keanggotaan gym dan lokakarya diet gagal, para eksekutif memutuskan mereka perlu mengambil pendekatan baru. Mereka mulai mengamati secara lebih saksama apa yang sebenarnya terjadi di dalam cabang-cabang mereka. Mereka memperhatikan bahwa seperti para pasien Skotlandia, para pekerja gagal ketika mereka menemui rintangan pada titik kritis. Yang mereka butuhkan adalah kebiasaan institusional yang mempermudah menumbuhkan disiplin diri. Para eksekutif setuju bahwa dalam beberapa hal, pemikiran mereka selama ini mengenai kekuatan tekad itu salah. Para pegawai yang kekurangan kekuatan tekad ternyata hampir tak pernah menemui kesulitan saat bekerja. Pada hari yang biasa-biasa saja, seorang pekerja yang kekurangan tekad tidak ada bedanya dengan pekerja-pekerja lain. Tapi terkadang, terutama ketika menghadapi stres atau ketidakpastian tak terduga, para pegawai itu meledak dan kendali diri mereka hilang.
Mungkin seorang pelanggan mulai membentak-bentak misalnya, dan pegawai yang biasanya kalem pun tak bisa menahan diri. Antrian panjang pelanggan yang tak sabar mungkin membuat seorang barista kewalahan dan ia tahu-tahu ingin menangis. Apa yang pegawai betul-betul butuhkan adalah instruksi-instruksi yang jelas mengenai bagaimana menangani titik kritis, sesuatu yang mirip dengan buklet para pasien Skotlandia. Rutinitas untuk mengikuti para pegawai sewaktu otot kekuatan tekad mereka loyo. Maka, Starbucks pun mengembangkan bahan pelatihan baru yang menjabarkan rutinitas untuk digunakan para pegawai ketika mereka berhadapan dengan situasi berat. Manual itu mengajari para pekerja bagaimana menanggapi tanda-tanda tertentu, misalnya pelanggan yang berteriak atau antrian panjang di kasir. Para manajer memberikan latihan keras kepada para pegawai, bermain peran dengan mereka sampai tanggapan-tanggapan itu menjadi otomatis. Perusahaan mengidentifikasi ganjaran-ganjaran spesifik, pelanggan yang berterima kasih, pujian dari manajer yang bisa dijadikan bukti bahwa pegawai telah melakukan tugas dengan baik. Starbucks mengajari para pegawai mereka cara menangani momen-momen berat dengan memberi mereka lingkar kebiasaan kekuatan tekad. Ketika Travis mulai bekerja di Starbucks misalnya, manajernya langsung memperkenalkan ia kepada kebiasaan-kebiasaan itu. Salah satu hal tersulit dari pekerjaan ini adalah berurusan dengan pelanggan yang marah. Manajer Travis berkata kepadanya, ketika ada yang mendatangimu dan mulai meneriakimu karena mereka mendapatkan minuman yang salah, apa reaksi pertamamu? Tidak tahu, jawab Travis. Saya rasa saya merasa takut atau marah. Itu wajar, sahut sang manajer. Tapi tugas kita adalah menyediakan layanan pelanggan terbaik meskipun kita sedang tertekan. Sang manajer membuka buku pedoman Starbucks dan menunjukkan kepada Travis selembar halaman yang nyaris kosong. Nanti ada lagi gambar di halaman 144, lingkar kebiasaan latte. Di tengahnya ada mengidam memuaskan pelanggan. Di sebelah kiri ada tanda, di bagian atas ada rutinitas dengan lambang Starbucks latte dan ganjaran di sebelah kanan, dan ini berjalan seperti siklus lingkaran, tanda rutinitas ganjaran. Nanti bisa cek di halaman 144 ya guys. Lanjut. Di bagian atas tertera, bila pelanggan tidak senang, rencana saya adalah titik-titik. Buku latihan ini untuk kamu pakai membayangkan situasi-situasi tidak menyenangkan dan menuliskan rencana untuk menanggapi kata si manajer. Salah satu sistem yang kita gunakan adalah metode latte. Kita listen, dengarkan sang pelanggan, acknowledge, akui keluhan mereka. Take action, bertindak, menyelesaikan masalah itu. Thank, berterima kasih kepada mereka, dan kemudian explain, jelaskan mengapa masalah itu terjadi. Coba selama beberapa menit tuliskan rencana untuk mengatasi pelanggan yang marah. Gunakan metode latte. Setelahnya kita bisa bermain peran sebentar. Starbucks memiliki lusinan rutinitas yang diajarkan kepada para pegawai untuk digunakan pada titik-titik kritis yang membuat stres. Ada sistem apa-apa mengapa dalam memberikan kritik dan sistem sambungkan, temukan, dan tanggapi untuk menerima pesanan ketika suasana sedang sangat sibuk. Ada kebiasaan-kebiasaan yang dipelajari untuk membantu barista membedakan antara pelanggan yang ingin kopi, pelanggan yang terburu-buru bicara dengan
nada mendesak dan mungkin terlihat tidak sabar dan menengok arloji mereka yang perlu lebih dimanjakan sedikit. Pelanggan setia yang kenal barista lain dan biasanya memesan minuman yang sama setiap hari. Di sepanjang manual-manual pelatihan ada lusinan halaman kosong di mana para pegawai bisa menuliskan rencana-rencana untuk mengantisipasi bagaimana mereka akan mengatasi titik-titik kritis. Mereka kemudian mulai melatih rencana-rencana itu lagi dan lagi sampai semuanya menjadi otomatis. Begitulah bagaimana kekuatan tekad menjadi kebiasaan. Dengan memiliki suatu perilaku tertentu sebelumnya dan kemudian mengikuti rutinitas itu ketika muncul titik kritis. Ketika para pasien mengisi buklet mereka atau ketika Travis mempelajari metode latte, mereka sudah memutuskan terlebih dahulu bagaimana bereaksi terhadap suatu tanda. Otot yang nyeri atau pelanggan yang marah ketika tanda muncul, rutinitas pun terjadi. Starbucks bukan satu-satunya perusahaan yang menggunakan metode pelatihan semacam itu. Misalnya, di Deloitte Consulting, perusahaan jasa pajak dan keuangan terbesar di dunia. Pegawai dilatih dengan kurikulum yang dinamai momen-momen yang berarti, yang berfokus pada titik-titik kritis. Misalnya, ketika klien mengeluh soal tarif, ketika ada kolega yang dipecat, atau ketika seorang konsultan Deloitte berbuat kesalahan. Untuk setiap momen itu, ada rutinitas yang telah diprogram sebelumnya. Penasaranlah? Katakan yang tidak dikatakan orang lain, terapkan aturan 5-5-5 yang memandu bagaimana para pegawai seharusnya memberikan respons. Di Container Store, pada tahun pertama saja, pegawai telah menerima 185 jam lebih pelatihan. Mereka diajari mengenali titik kritis, misalnya rekan sekerja yang marah atau pelanggan yang kebingungan, dan kebiasaan misalnya rutinitas menenangkan pelanggan atau meredakan konfrontasi. Ketika seorang pelanggan datang dengan gelagat kebingungan, misalnya seorang pegawai langsung memintanya membayangkan ruang di rumahnya yang hendak dibereskan dan jabarkan bagaimana rasanya bila semuanya sudah beres. Ada pelanggan yang mendatangi kami dan berkata, "Ini lebih bagus daripada kunjungan ke psikiater saya." CEO perusahaan itu bertutur kepada seorang wartawan. Howard Schultz 4. Howard Schultz, laki-laki yang membangun Starbucks menjadi perusahaan raksasa, dalam beberapa hal tidak jauh berbeda dari Travis. Ia tumbuh di perumahan pemerintah di Brooklyn, berbagi satu apartemen berkamar tidur 2 dengan orang tuanya dan kedua saudaranya. Ketika Schultz berusia 7 tahun, ayahnya mengalami patah pergelangan kaki dan dipecat dari pekerjaannya sebagai supir truk pengangkut popok. Itu sudah cukup untuk menjerumuskan keluarga tersebut ke dalam krisis. Ayahnya, setelah pergelangan kakinya sembuh, mulai gonta-ganti berbagai pekerjaan berupah rendah. Ayah saya tidak pernah menemukan jalan yang pas. Schultz berkata kepada saya. Saya melihat kepercayaan dirinya babak belur. Saya merasa seharusnya beliau bisa mencapai lebih banyak hal. Sekolah Schultz adalah tempat yang liar dan penuh murid dengan lapangan bermain dari aspal dan anak-anak yang bermain football, bola basket, softball, bola pukul, bola tampar, permainan apa saja yang mereka bisa rancang. Bila tim kita kalah, kita butuh waktu sejam sebelum dapat giliran bermain lagi. Sehingga Schultz memastikan timnya selalu menang, apapun yang diperlukan.
Ia seringkali pulang dengan luka-luka di siku dan lututnya yang akan dilap lembut oleh ibunya dengan kain basah. "Kamu tidak boleh menyerah," kata ibunya kepadanya. Jiwa kompetitifnya membuat ia memperoleh beasiswa football untuk masuk college. Tapi rahangnya patah dan ia tak bertanding sekalipun. Gelar sarjana komunikasi dan akhirnya pekerjaan sebagai salesman Xerox di New York City. Ia bangun setiap pagi, pergi ke satu gedung kantor baru di tengah kota, naik lift ke lantai teratas, kemudian mendatangi satu persatu perusahaan di lantai itu. Dengan sopan bertanya, apakah ada yang perlu mesin cetak atau fotokopi. Kemudian ia turun lift selantai dan mengulangi hal yang sama. Pada awal 1980-an, Schultz sedang bekerja untuk suatu pabrik plastik ketika ia menyadari ada satu pengecer tidak terkenal di Seattle yang memesan kerucut kopi tetes dalam jumlah besar. Schultz terbang ke sana dan jatuh cinta kepada perusahaan itu. 2 tahun kemudian, ketika ia mendengar bahwa Starbucks yang baru memiliki 6 cabang dijual, ia meminta uang dari semua orang yang ia tahu dan membeli Starbucks. Itu tahun 1987. Dalam 3 tahun, Starbucks punya 84 cabang. Dalam 6 tahun, 1.000 lebih. Kini ada 17.000 cabang di 50 lebih negara. Mengapa Schultz menjadi begitu berbeda dari semua anak lain di lapangan bermain itu? Sejumlah teman sekolah Schultz itu kini menjadi polisi dan pemadam kebakaran di Brooklyn. Yang lain di penjara. Schultz memiliki harta di atas $1 miliar. Dia didaulat sebagai salah seorang CEO terhebat abad ke-20, di mana ia menemukan tekad itu, kekuatan tekad untuk memanjat dari perumahan pemerintah ke jet pribadi. "Sebenarnya saya tidak tahu," ia berkata kepada saya. "Ibu saya selalu bilang, kamu akan jadi orang pertama dari keluarga ini yang masuk kuliah. Kamu akan jadi seorang profesional. Kamu akan buat kami semua bangga." Ibu biasa tanyakan 3 pertanyaan kecil ini. "Kamu akan belajar seperti apa malam ini? Besok kamu akan melakukan apa? Bagaimana kamu tahu kamu sudah siap untuk ujian?" Itu melatih saya menentukan target. "Saya beruntung sekali selama ini," ia berkata, "dan saya betul-betul sungguh-sungguh percaya bahwa bila kita memberitahu kepada orang bahwa ia memiliki apa yang diperlukan agar sukses, mereka akan membuktikan bahwa kita benar." Fokus Schultz pada pelatihan pegawai dan kepuasan pelanggan menjadikan Starbucks salah satu perusahaan paling sukses di dunia. Lanjut halaman 148. Selama bertahun-tahun, ia terlibat secara pribadi dalam hampir setiap aspek operasional perusahaan itu. Tahun 2000, karena lelah, Schultz menyerahkan operasi sehari-hari kepada para eksekutif lain, dan sejak saat itu Starbucks mulai tersandung. Dalam beberapa tahun, banyak pelanggan yang mengeluhkan soal kualitas minuman dan layanan pelanggan. Para eksekutif yang berfokus pada ekspansi yang tergesa-gesa kerap kali mengabaikan keluhan. Para pegawai menjadi tidak bahagia. Berbagai survei mengindikasikan bahwa orang-orang mulai menyamakan Starbucks dengan kopi tak enak dan senyuman kosong.
Maka Schultz kembali memegang jabatan eksekutif kepala pada 2008. Salah satu prioritasnya adalah merestrukturisasi program pelatihan perusahaan untuk memperbaharui fokusnya pada berbagai masalah, termasuk memperkukuh kekuatan tekad dan kepercayaan diri para pegawai atau partner. Dalam peristilahan Starbucks, kita harus mulai memperoleh kepercayaan para pelanggan dan partner lagi, Schultz memberitahu saya. Pada kira-kira waktu yang sama, muncul gelombang penelitian baru yang memandang sains kekuatan tekad dalam cara yang sedikit berbeda. Para peneliti menyadari bahwa sebagian orang seperti Travis mampu menciptakan kebiasaan kekuatan tekad dengan relatif mudah. Tapi yang lain terseok-seok, tak peduli seberapa banyak pelatihan dan dukungan yang mereka terima. Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Mark Muravan, yang ketika itu merupakan profesor di University of Albany, merancang percobaan baru. Ia menempatkan sejumlah mahasiswa S1 dalam ruangan di mana terdapat sepiring kue yang masih hangat dan meminta mereka mengabaikan jajanan itu. Separuh peserta diperlakukan dengan baik. "Tolong jangan makan kuenya, tidak apa-apa kan?" ucap sang peneliti. Ia kemudian membahas tujuan percobaan itu, menjelaskan bahwa percobaan tersebut dimaksud untuk mengukur kemampuan mereka menahan godaan. Ia berterima kasih kepada mereka karena telah menyumbangkan waktu. Bila Anda punya saran dan pemikiran untuk memperbaiki percobaan ini, harap beritahu saya. Kami ingin Anda membantu kami menjadikan pengalaman ini sebaik mungkin. Separuh peserta lain tidak diperlakukan dengan ramah seperti itu. Mereka sekadar diberi perintah. "Anda tidak boleh memakan kue itu," kata si peneliti kepada mereka. Ia tidak menjelaskan tujuan percobaan, memuji mereka ataupun menunjukkan minat terhadap umpan balik mereka. Ia memberitahu mereka untuk mengikuti instruksi. "Kita mulai sekarang," ia berkata. Mahasiswa dari kedua kelompok harus mengabaikan kue-kue hangat itu selama 5 menit setelah si peneliti meninggalkan ruangan. Tidak ada yang menyerah terhadap godaan. Kemudian si peneliti kembali. Ia menanyai setiap murid untuk mengamati layar komputer. Komputer tersebut diprogram untuk menampilkan kelebat angka di layar satu persatu, masing-masing selama 500 milidetik. Para peserta diminta menekan tombol spasi setiap kali mereka melihat angka 6 diikuti oleh angka 4. Ini menjadi cara standar untuk mengukur kekuatan tekad. Memperhatikan urutan membosankan, angka-angka yang berkelebat membutuhkan fokus yang serupa dengan menggarap teka-teki yang mustahil. Para murid yang diperlakukan dengan baik mendapatkan hasil bagus dalam uji komputer. Setiap kali angka 6 berkelebat diikuti angka 4, mereka menekan tombol spasi. Mereka mampu mempertahankan fokus selama 12 menit. Meskipun mengabaikan kue, mereka masih punya sisa kekuatan tekad. Sebaliknya, murid-murid yang telah diperlakukan dengan kasar memperoleh hasil jelek. Mereka terus-menerus lupa menekan tombol spasi. Mereka bilang mereka lelah dan tidak bisa fokus. Para peneliti menyatakan bahwa otot kekuatan tekad mereka telah dibuat lelah oleh instruksi yang tidak ramah. Sewaktu Muravan mulai mengeksplorasi mengapa murid-murid yang diperlakukan dengan ramah
memiliki lebih banyak kekuatan tekad. Ia menemukan bahwa perbedaan pentingnya adalah rasa kendali yang mereka miliki atas pengalaman mereka. Kami menemukan ini berulang-ulang. Muraven bertutur kepada saya. Ketika orang diminta melakukan sesuatu yang membutuhkan kendali diri, bila mereka berpikir melakukan itu untuk alasan-alasan pribadi, bila mereka merasa itu adalah pilihan atau sesuatu yang mereka nikmati karena membantu seseorang, sesuatu itu tidak terasa terlampau melelahkan. Bila mereka merasa mereka tidak punya otonomi, bila mereka hanya menuruti perintah, otot-otot kekuatan tekad jauh lebih cepat menjadi lelah. Pada kedua kasus itu, semua mengabaikan kue. Namun, ketika para mahasiswa diperlakukan seperti batu, bukan seperti manusia, kekuatan tekad mereka lebih terkuras. Bagi perusahaan dan organisasi, wawasan ini berdampak besar sekali. Sekadar memberikan suatu perasaan sebagai pelaku kepada pegawai, perasaan bahwa mereka memegang kendali, bahwa mereka memiliki wewenang sungguhan untuk mengambil keputusan, dapat secara radikal meningkatkan energi dan fokus yang mereka curahkan ke pekerjaan. Penelitian tahun 2010 di suatu pabrik di Ohio misalnya mempelajari para pekerja bidang produksi yang diberi kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan kecil mengenai jadwal dan lingkungan kerja mereka. Mereka merancang seragam sendiri dan memiliki kewenangan menentukan giliran kerja. Tak ada hal lain yang berubah. Dalam 2 bulan, produktivitas di pabrik itu meningkat sebesar 20%. Para pekerja beristirahat lebih singkat. Mereka membuat lebih sedikit kesalahan, memberikan rasa memegang kendali kepada para pegawai, memperbaiki tingkat disiplin diri yang mereka curahkan ke pekerjaan. Pelajaran-pelajaran yang sama berlaku di Starbucks. Kini perusahaan itu berfokus pada memberikan perasaan wewenang yang lebih besar kepada para pegawai. Mereka telah meminta pekerja mendesain ulang penempatan mesin espresso dan kasir, menentukan sendiri bagaimana pelanggan harus disapa, dan di mana souvenir dipajang. Lazim terjadi, seorang manajer cabang menghabiskan waktu berjam-jam untuk membahas bersama para pegawainya di mana blender sebaiknya ditempatkan. Kami mulai meminta para partner untuk menggunakan kecerdasan dan kreativitas mereka, bukan lagi memerintahkan. Keluarkan kopi dari kotak, taruh cangkir di sini, ikuti aturan ini, kata Chris Engskov, salah seorang wakil presiden di Starbucks. Orang-orang ingin memegang kendali hidup mereka sendiri. Tingkat keluar pegawai menurun, kepuasan pelanggan meningkat. Sejak kembalinya Schultz, Starbucks telah meningkatkan pendapatan sebesar lebih dari 1,2 miliar dolar per tahun. 5. Ketika Travis berusia 16 tahun, sebelum ia berhenti bersekolah dan mulai bekerja untuk Starbucks, ibunya menuturkan satu kisah kepadanya. Mereka sedang berkendara mobil bersama dan Travis bertanya mengapa ia tidak punya adik lagi. Ibunya selalu berusaha jujur sepenuhnya kepada anak-anaknya. Maka ia memberitahu Travis bahwa ia pernah hamil 2 tahun sebelum Travis, namun menggugurkan kandungannya. Ibunya menjelaskan, ia dan ayahnya sudah punya 2 anak saat itu dan mereka kecanduan obat. Mereka pikir mereka tidak bisa merawat lebih daripada 2 anak.
Kemudian setahun kemudian ia hamil Travis. Ia berpikir untuk aborsi lagi, namun tidak sanggup. Lebih mudah membiarkan segalanya berjalan secara alami. Travis pun terlahir. Ibu berkata, ia pernah membuat banyak kesalahan, namun melahirkan saya adalah salah satu hal terbaik yang pernah terjadi kepadanya, kata Travis. Kalau orang tua kita pecandu, kita belajar mengetahui bahwa kita tidak selalu bisa mengandalkan mereka untuk memperoleh segala yang kita inginkan. Namun, saya betul-betul beruntung bertemu atasan-atasan yang memberi saya apa yang tak saya miliki. Seandainya saja ibu saya seberuntung itu, seberuntung saya pikir nasib beliau akan berbeda. Beberapa tahun setelah percakapan mereka itu, ayah Travis menelpon untuk menyampaikan bahwa infeksi telah memasuki aliran darah ibunya melalui salah satu tempat di lengannya, di mana ia biasa menyuntikkan heroin. Travis buru-buru mengemudikan mobilnya ke rumah sakit di Lodi. Namun, ibunya sudah tidak sadar saat ia tiba. Sang ibu meninggal dunia setengah jam kemudian ketika pihak rumah sakit melepaskan mesin penyokong hidupnya. Seminggu kemudian, ayah Travis masuk rumah sakit karena pneumonia, paru-parunya kolaps. Travis berkendara lagi ke Lodi, namun waktunya sudah pukul 8.02 malam ketika ia tiba di unit gawat darurat. Seorang perawat dengan tak ramah memberitahunya ia harus kembali esok hari. Jam besuk sudah habis. Travis telah berpikir keras mengenai momen tersebut sejak saat itu. Ia waktu itu belum mulai bekerja di Starbucks. Ia belum belajar cara mengontrol emosinya. Ia belum memiliki kebiasaan yang kelak ia miliki dan latih bertahun-tahun. Waktu ia renungkan soal hidupnya sekarang, mengapa betapa jauhnya ia dari dunia di mana overdosis terjadi dan mobil curian muncul di garasi dan perawat selalu tampak sebagai rintangan yang tak teratasi. Ia bertanya-tanya bagaimana bisa menempuh perjalanan sedemikian jauh dalam waktu yang sedemikian singkat. Seandainya saja ayah saya meninggal setahun kemudian, segalanya pasti berbeda. Travis berkata kepada saya. Pada saat itu, ia pasti sudah tahu bagaimana caranya memohon dengan tenang kepada sang perawat. Ia pasti sudah tahu bahwa ia harus mengakui otoritas sang perawat dan kemudian meminta satu perkecualian kecil dengan sopan. Ia bisa saja diluluskan masuk ke rumah sakit. Yang terjadi justru ia menyerah dan angkat kaki. Saya bilang, saya hanya ingin bicara dengannya sekali saja. Dan si perawat malah, dia sadar saja tidak. Sudah lewat jam besuk, kembali lagi besok. Saya tidak tahu harus berkata apa, saya benar-benar ciut. Ayah Travis meninggal dunia malam itu. Setiap tahun, pada hari peringatan kematian ayahnya, Travis bangun pagi-pagi, mandi lama-lama, merencanakan harinya secara sangat terperinci, dan kemudian mengemudikan mobilnya ke tempat kerja. Ia selalu tiba tepat waktu.